Ustaz Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah luangkan waktu untuk interview ini. Ya, Alhamdulillah. Ya, saya merasa beruntung sekali bisa bicara dengan Ustaz Nur. Insya Allah. Mungkin kita mulai dengan introduksi dulu. Oke. Jadi mungkin Ustaz Nur bisa cerita siapakah Ustaz Nur dan bagaimana kerjaannya? Iya. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah selama ini di Bali sebagai konselor ya dan sebagai ustadz yang selalu banyak sharing dengan jamaah terkait masalah agama baik di masjid maupun di majelis taklim, dan saya juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali sebagai Komisi Perempuan, Keluarga dan Pemuda Remaja ya. Dan Alhamdulillah tiada hari tanpa dakwah, tiada hari tanpa bersama dengan jamaah baik untuk berbagi maupun sharing masalah-masalah agama. Alhamdulillah. Iya. Jadi Zahira dari kecil memang tertarik dengan psikologi. Masya Allah. Psikologi manusia dan lain sebagainya. Dan sejak Zahira nikah, mungkin Zahira lebih tertarik lagi dengan psikologi yang terkait dengan keluarga. Oke. Dan apalagi psikologis yang tentang suami istri. Iya, betul. Dan makanya Zahira mikir ini pengetahuan yang umat kita di Indonesia sangat kita butuhkan. Betul. Dan makanya Zahira pengen dengar mungkin Ustaz Nur bisa sharing sedikit tentang pengalaman dan pengetahuan Ustaz Nur sama kami semua. Rata-rata ya kita menikah itu memang modal cinta ya. Tapi tidak ada kesiapan secara mentalitas bagaimana nanti kita menghadapi ujian-ujian cinta itu. Ya. Kita hanya siap bahagia tapi tidak siap menderita. Ya. Sehingga mindset kita di dalam menikah itu yang harus betul-betul kita tahu bahwa berkeluarga itu bukan untuk bahagia sebetulnya. Berkeluarga itu untuk mencari keberkahan. Nah, keberkahan itu ada di dalam doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu di saat bahagiamu dengan syukurmu. Semoga Allah memberkahimu di saat susahmu dengan sabarmu. Jika kamu mampu bersabar dan bersyukur dalam rumah tangga, maka surgalah tempatmu. Jadi doa Rasulullah ini satu-satunya. Ketika ada sahabat Nabi nikah, ada sahabat yang lain berdoa pada dia, Arafahiyah wal banin, semoga engkau banyak anak, banyak rezeki. Kata Nabi, jangan. Bukan begitu doanya. Tapi kemudian Nabi menyampaikan doa tadi itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu di saat bahagiamu dengan syukurmu. Semoga Allah memberkahimu di saat susahmu dengan sabarmu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Jika kamu mampu bersabar bersyukur, maka surgalah tempatmu. Jadi mindset menikah ini yang kadang-kadang kita tidak fahami. Kita menikah, bagi perempuan ketika dia sudah menikah, saya sudah bahagia punya suami. Padahal dia tidak tahu kalau menikah itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang harus dilewati, yang pasti nanti akan menghadapi ujian. Ya, nah kesiapan kita hanya untuk siap bahagia, tapi tidak siap menghadapi ujiannya. Masya Allah. Ya, itu masalah kita saat ini. Ya. Iya, itu masuk akal sih Ustaz. Zahira ada beberapa pertanyaan yang saya pengen nanyakan sama Ustadz. Jadi siapa yang biasanya datang untuk family counseling? Ya, rata-rata ada orang yang ingin memperbaharui, merenew ulang komitmen. Ya, ketika mereka menikah 5 tahun, 10 tahun, sesuai dan seiring waktu ujian demi ujian datang silih berganti dalam rumah tangga itu, otomatis mereka kemudian distrust ya, di antara mereka tidak saling memahami, atau ketika mereka tidak mampu lagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, maka mereka kemudian
datang ke kita sebagaimana dalam firman Allah, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka datanglah kalian kepada orang yang faham agar kalian faham setiap masalah. Atau fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian ada masalah dalam rumah tangga kalian, maka carilah solusi dari Allah dan Rasulnya. Jangan ambil dari nafsu dan pendapat pribadimu. Nah, salah satunya mereka anggap kita sebagai seorang ustadz yang paham bagaimana solusi dalam Islam, maka mereka datang ke kita. Jadi ada orang yang merinyu komitmennya, rekonsiliasi, ya, cintanya gitu. Ada juga orang yang mencari solusi dari masalahnya. Ya, Baik, ya, baik. ya. Masalah apa contohnya yang bisa menjadi alasan orang mencari counseling? Yang pertama distrust, ya, tidak lagi saling percaya. Oke. Ya, yang kedua susahnya komunikasi, tidak saling paham bahasa cinta masing-masing. Meskipun panjang sudah menikah, belum tentu dia chemistry, ya, belum tentu dia sinergi. Belum tentu dia paham apa yang diinginkan oleh pasangannya, apa harapan pasangannya, membaca dan memahaminya. Maka mereka datang ke kita hanya untuk memahami dirinya dan bagaimana memahami pasangannya gitu ya. Jadi karena saya lihat kebanyakan kita tidak tahu diri kita sehingga kita sulit untuk memahami pasangan kita. Gitu. Baik, baik. Kalau misalnya apa rata-rata biasanya masalah di antara cowok dan cewek? Kayak apa biasanya masalahnya? Kalau perempuan ya biasa ya, perempuan itu semua masalah. Iya. perempuan segalanya masalah gitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan sih pertama ya ketika sudah lelah mencintai suaminya, dia menunggu dia berubah tapi tidak berubah-berubah. Kemudian suami seringkali mengulangi kesalahan yang sama, atau dia sudah merasa tidak rindu ketika jauh, merasa aman meskipun sendirian tanpa suami. Nah, itu kan musibah itu. Itu sudah ada kelelahan dalam cinta. Maka mereka datang, yang perempuan itu ke kita. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya? Bagaimana, apakah dia tetap harus bersama dengan kondisi suami yang masih berulang-ulang mengulangi kesalahan yang sama? Biasanya perempuan fokus pada kekecewaannya, ya, fokus pada kekecewaan. Sedangkan laki-laki kalau dia datang, dia hanya meminta pandangan kepada kita, apakah dia bagaimana bersikap ketika istri dominan, ya, istri harus serba tahu, istri mana batasan-batasan dalam agama yang hanya tidak boleh dikasih tahu istri, mana boleh dikasih tahu istri. Laki-laki cukup rasional, ya, jadi dia hanya mencari hal-hal yang simple saja dari apa yang dia alami. Salah satunya itu ketika istri semuanya tahu. Ini dalam apakah dia berbakti pada ibunya juga harus tahu istri, dan itu yang paling banyak ditanyakan oleh laki-laki, ya. Oke, baik. Jadi yang sering menjadi masalah adalah perempuan ini menjadi terlalu dominan di dalam rumah tangga, ya, itu juga masalah. Atau dia terlalu banyak suudzonnya, bukan cemburu. Kalau cemburu itu kan wajib, karena itu bukti cinta dan menjaga cinta. Yeah. Ya, kata Rasulullah, siapa yang tidak punya rasa cemburu, maka dia tidak bisa menghirup bau surga. Dayus, kata Nabi. Oke. Tapi wanita kadang-kadang sulit membedakan mana cemburu, mana buruk sangka, mana suudzon gitu ya, mana negative thinking gitu ya. Yeah. Cemburu itu yang diwajibkan ketika itu beralasan. Tapi ketika cemburu itu tidak beralasan, maka itu justru haram. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah buruk sangka, kata Allah. Karena buruk sangka itu bagian dari dosa. Jadi itu yang biasa tema yang dipertanyakannya. Yang sering iya. Baik. Rata-rata apa yang sering menjadi masalah di antara suami dan istri di pernikahan? Miskomunikasi, ya. Miskomunikasi. Itu yang paling banyak. Istri merasa sudah terlalu banyak berkorban,
terlalu banyak bukti cintanya kepada suami, tapi suami tidak ada apresiasi, tidak care dengan apa yang dia sudah korbankan. Nah, tapi ketika kita tanya pada suami, suami pun mengaku begitu. Aku sudah banyak berjuang untuk dia, tapi saya tidak mendapatkan apresiasi, tidak berterima kasih. Jadi muara semuanya itu adalah karena tidak bersyukur mendapatkan pasangannya. Tidak bisa melihat dengan jeli kebaikan-kebaikan masing-masing. Semestinya kita itu sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 18 ya. Fa in karihtumuhunna, jika engkau temukan cacat celah istrimu kata Allah, maka fokuslah pada kebaikannya karena di balik kekurangan itu masih banyak kebaikan dia. Nah, kita dalam rumah tangga ini kadang-kadang fokus pada kesalahan masing-masing. Nah, itulah kesalahan demi kesalahan kemudian menjadi akumulasi dari permasalahan, akibatnya memuncak menjadi emosi, dan emosi pun kemudian terjadilah hal-hal ungkapan kata-kata sampai kata talak, sampai kata apa itu yang terjadi. Jadi muaranya dari miskomunikasi, tidak sama-sama memahami harapan masing-masing, tidak sama-sama memahami bagaimana keinginan masing-masing. Ya. Ada ketidaksinkronannya antara suami istri itu, tidak ada sinergi di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, suami menuntut istri soleha, istri menuntut suami soleh, gitu. Tapi tidak ada upaya bersinergi di dalam berusaha menjadi soleh dan soleha. Oke. Itu yang kedua, tidak ada sinergi di dalam menghadapi masalah. Ya, ketika ada masalah, ya, itu tanggung jawab kamu sebagai suami. Ketika ada masalah atau ketika masalah pendidikan anak, suami menyerahkan totalitas kepada istri, padahal itu sinergi di dalam mendidik anak bagian dari cara Islam ya. Jadi sinergi di dalam ketaatan, sinergi di dalam menghadapi masalah, sinergi di dalam mendidik anak, dan sinergi di dalam mencari nafkah ya, bekerja mencari penghasilan, itu juga kadang-kadang jadi masalah dalam rumah tangga ya. Baik. Dari Al-Quran dan Sunnah, apa saja kewajiban istri terhadap suaminya, dan apa saja kewajiban suami terhadap istrinya yang sudah ditentukan dari Al-Quran dan Sunnah? Suami itu minimal suami mampu memberi nafkah ya. Ada fungsi-fungsi keluarga yang harus dilaksanakan oleh suami. Pertama, fungsi fisiologis, kebutuhan secara fisik ya. Dia harus mampu memberi nafkah untuk makan minum, tempat tinggal, kebutuhan nafkah batin, seksual ya. Kemudian juga kebutuhan psikologis sang istri. Dia suami harus memanjakan istri, suami harus menyayangi istri, suami harus banyak guyon dengan istri. Karena itu kebutuhan psikologis ya, tidak bisa itu. Kemudian yang ketiga, sosial. Jadi seorang suami itu ketika ia tidak hanya membahagiakan istrinya, tetapi dia akrab dengan keluarga istrinya. Oke, jadi jangan sampai kita hanya mencintai istri kita saja, tetapi tidak care kepada semua keluarga dia, tidak hormat, tidak respect, ya, tidak kepada keluarganya. Dan kemudian suami yang baik itu ketika pasti ya dia beriman, dia baik secara agama, punya pemahaman agama, kemudian care pada istrinya, kemudian wajib memberi nafkah. Itu yang fundamental ya di dalam kewajiban. Sedangkan istri itu sesuai dengan sabda Rasulullah ya. Kalau tadi laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan kata Nabi. Jadi pemimpin itu mampu memberi dan mampu menjaga. Jadi mampu dia memberikan kebutuhannya dan dia mampu menjaganya. Itu tugas utamanya. Kalau perempuan, sesuai dengan sabda Rasulullah, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hassanat farja wa ata'at ba'laha fadkhulil jannata fi ayyi babin sa'at. Kalau perempuan itu taat pada Tuhannya dengan sholat 5 waktu, menjaga puasa, taat pada Tuhannya dengan berpuasa, kemudian menjaga harga dirinya, kehormatannya, dan taat pada suaminya, maka silahkan ia masuk surga di pintu mana saja yang ia mau. Silahkan ia masuk surga di pintu mana saja yang ia mau. Maka perempuan ini harus kuat hubungannya dengan Allah, dengan ibadahnya, harus pintar dia
menjaga dirinya, jangan sampai ada laki-laki lain yang mampu menggodanya, ya. Yang ketiga, bagaimana ia taat pada suaminya. Nah, ketaatan pada suami itu hanya dalam hal kebaikan. Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. La ta'ata fi ma'siyatillah. Kalau suami nyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, haram, tidak boleh diikuti oleh istri. Tapi kalau suami mengajak pada kebaikan, maka wajib ditaati. Tapi kalau bukan kebaikan, apalagi keburukan, apalagi sesuatu yang diharamkan, sama sekali tidak ada ketaatan siapapun kepada kemaksiatan. Mungkin apakah rata-rata zaman sekarang yang paling sulit untuk istri adalah taat sama suami untuk zaman sekarang? Saya rasa persepsi saja yang kurang pas ya. Okay. Seolah ketaatan itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Sebetulnya suami itu simple ya, enggak terlalu. Yang penting kata Rasulullah, khairun nisa man tasuruka idza absarta. Ketaatan istri itu manakala ia mampu membahagiakan suami. Dari penampilan dia, dari pelayanan dia gitu ya. Berpenampilan cantik di sisinya, melayani dia dengan baik ya. Ini warna guyonan. Yang penting suami puas matanya, cantik istrinya di sisinya, puas perutnya, enak dengan masakan istrinya, juga puas bawah perutnya dengan layanan istrinya. Selesai laki-laki itu. Laki-laki sudah selesai gitu. Jadi cuma perempuan aja yang kadang-kadang membesar-besarkan, oh suami saya banyak maunya. Sebetulnya ada ketidakfahaman ya, memahami kepribadian masing-masing. Nah, kalau perempuan itu juga kebutuhannya yang harus dipahami oleh laki-laki. Mohon maaf ya, perempuan tidak selamanya harus butuh uang gitu ya. Bukan itu yang pertama. Perempuan itu pertama yang dia butuhkan adalah apresiasi, pujian. Sebagaimana Rasulullah ketika melihat wajah Aisyah cantik, maka Nabi katakan, ya Humaira, wah istriku yang pipinya kemerah-merahan. Nah, tugas laki-laki itu adalah gombal gitu ya. Jadi harus banyak merayu, menggoda istrinya, memuji-muji istrinya. Yang kedua, kemudian banyak merayunya. Jadi pujian, rayuan, nah baru cuan. Nah, itu ya. Jadi pujian, rayuan, cuan. Nah, itu kebutuhan perempuan. Insya Allah kalau itu sudah dilaksanakan laki-laki, beres itu juga perempuan. Cuma laki-laki ini kadang cuma ngasih duit, tapi tidak pandai merayu istri. Tidak pandai juga muji-muji kecantikan istri. Mereka jauh dari sunnah Nabi. Nabi selalu memuji-muji kecantikan istrinya, selalu merayu istrinya. Bahkan setiap Nabi pernah olahraga bersama, pernah makan malam bersama, bahkan pernah satu piring bersama, satu gelas bersama, mandi bersama gitu ya. Ini romantisme yang harus ada dalam rumah tangga. Ya. Baik, biasanya laki-laki, apa yang laki-laki paling membutuhkan dan mau, dan apa perempuan seperti apa yang laki-laki paling mau gitu kan? Ya. Kan itu saya mewakili laki-laki ya. Laki-laki paling tidak suka perempuan banyak ceramah pada suaminya gitu ya. Iya. Karena laki-laki ini mungkin dia merasa sebagai pemimpin. Dia yang harus menasihati, bukan dia yang dinasihati. Tapi perempuan kadang-kadang hobi menasihati. Kalau dia tidak bicara langsung, ceramah-ceramah di-share ke suami, materi-materi di-share ke suami. Suami itu tidak ada yang baca itu. Tidak ada yang baca, malah mangkel itu. Apa ini gitu ya. Jadi yang membuat suami semakin kuat cintanya kepada istri itu bukan oleh omongan baik istri, tapi oleh sikap baiknya istri. Okay. Maka sikap baiknya istri itu yang mesti dijaga. Baik, itu apa? Senyum, ya tulus, ya sesakit apapun, sekecewa apapun dia tetap harus face-nya itu tetap sumringah menyambut suami, kemudian melayani. Jadi laki-laki hanya bisa sadar oleh sikap baik, bukan omongan baik. Ya, jadi makanya mungkin ya jarang sekali suami itu insaf oleh ceramah istri, itu jarang ya. Mungkin hampir nggak ada. jadi susah itu ya. Tapi
kalau suami itu melihat sikap istri sabar, sikap istri bersyukur, ya sikap istri tetap melayani suami meskipun dia kekurangan, ya, itulah yang membuat kita semakin cinta. Ya, karena dia berani berkorban untuk kita, rela menerima kita apa adanya. Ketika istri itu tidak menuntut kita sempurna dan menerima kita dengan sempurna, itulah yang membuat kita semakin cinta. Baik, Ya, oke, ya, baik. ya, ya. Jadi apa rata-rata apa rata-rata yang kesalahan wanita di dalam Sebagaimana hadis Rasulullah, ya. Aku, kata Nabi, di waktu Isra dan Mi'raj melihat neraka dan kulihat banyak perempuan di sana. Ketika itu kemudian Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, kenapa perempuan banyak di neraka? Ya, padahal mereka rajin sholat, rajin ibadah, rajin pengajian gitu ya. Kenapa kok mereka yang paling banyak? Harusnya laki-laki yang jarang pengajian, jarang. Karena ibadah perempuan lebih hebat daripada ibadahnya laki-laki, ya. Maka likillati syukri li zawjiha. Karena minim rasa terima kasihnya pada kebaikan suaminya. Kurang bersyukur pada kebaikan suami. Itulah poin pertama yang paling banyak membuat perempuan itu ada di neraka. Ya, jadi kurang bersyukur atas kebaikan suami. Ya, itu yang paling banyak. Kemudian yang kedua, yang paling banyak itu adalah mohon maaf ya, ketika dia mengkhianati suami, ya, mengkhianati cintanya, ya, kemudian dia ya khianat, ya, atas kesetiaannya. Nah, itu juga yang banyak saat ini, ya, yang saat ini ya, karena ketika dia sudah tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suami, maka dia kemudian ada peluang-peluang dari sosial media. Ya, sosial media, dan sudah dia berjumpa, dia berkenalan dengan seseorang dan orang itu memberikan apa yang dia butuhkan, maka selesailah. Hancurlah harga diri itu, ya. Yeah. Nah, itu bermula dari rasa tidak syukur, kurang bersyukur, ya, akan apa yang diberikan suami, sehingga dia kemudian semangat untuk mencari yang untuk mencukupi, sehingga dia curhat salah alamat. Ya, dia curhat salah alamat, dia curhat pada seseorang, atau seseorang itu, ya, tidak ada makan siang gratis gitu, ya. Orang itu bisa ngasih support ke dia, motivasi, bahkan bantuan, tapi nauzubillah, di balik kebaikan itu ternyata ada maksud dan keinginan. Nah, disitulah yang kadang-kadang tanpa terasa itu menghancurkan rumah tangga kita. Rumah tangga. Ya. Sedangkan mungkin kalau seorang istri ini bersyukur dan nunjukkan dia bersyukur sama suaminya, malah suaminya makin banyak akan mengasihi ke dia. Pasti ya. Kemudian kalau ada bersyukur dengan apa yang diberikan suami, rezeki suami juga makin banyak. Oh, rezeki suami makin banyak. Itu jaminan Allah itu, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau dia makin gak bersyukur, makin juga secuil sedikit rezeki suami, ya. Jadi tapi disinilah, ya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 20 itu, aku jadikan kalian itu masing-masing sebagai ujian. Istri ujian bagi suami, suami ujian bagi istri. Atas dirun, apakah kalian mampu bersabar? Jadi kita tidak boleh melihat kesalahan istri, kesalahan suami sebagai sebuah kesalahan, ya. Tetapi kita anggap itu sebagai peluang surga kita untuk bersabar dari kesalahan itu dan kesempatan untuk menyempurnakan kesalahan itu, meluruskan kesalahan itu. Rumah tangga bukan ruang pengadilan untuk mencari kebenaran, tapi rumah tangga itu ruang cinta untuk mencari keutuhan. Jangan sampai setiap kesalahan menghancurkan, tapi kesalahan itu untuk dicukupkan, bukan kesalahan untuk disalahkan, ya. Itu begitu rumus dalam rumah tangga, ya. Tidak boleh kita mengambil suasana pengadilan ke dalam rumah tangga kita. Oh, kamu yang salah, aku yang benar. No, nggak bisa gitu. Nggak bisa, ya. Nggak bisa, karena di situ kadang-kadang kita benar, tapi kita minta maaf demi cinta. Ya, itu begitulah keluarga. Ya, baik. Kalau misalnya suami, apa rata-rata kesalahan suami dalam pernikahan? Kurang care. Ya. Kurang care, ya. Itu kesalahan paling banyak suami. Ya. Dia anggap bahwa kewajibannya telah selesai ketika dia ngasih nafkah.
Iya. Ya. Pada Rasulullah itu luar biasa. Pertama ada 4 ya tanda cinta Nabi pada istrinya. Pertama care ya. Dia sangat bahkan ketika istri Nabi mau naik ke kendaraan, injak pahaku, injak pundakku, naik ke untamu, kata Nabi. Luar biasa romantisnya. Sampai seorang Nabi rela diinjak oleh istrinya demi istrinya naik ke unta itu ya. Jadi luar biasa. Yang kedua responsibility, ya. Rasa tanggung jawab. Tanggung jawab di dunia dengan memberikan nafkah, tanggung jawab di akhirat dengan menjaga agama istri. Itu penting. Kalau ada suami yang tidak menjaga agama istrinya, itu nonsen cintanya itu. Itu tidak cinta itu. Ya, tapi kalau dia hanya mengasihi segalanya di dunia, tapi dia tidak peduli kepada agama istri, tidak peduli pada ibadah istri, tidak punya ikhtiar untuk menjaga istri dari ancaman neraka, itu sama sekali dia nggak punya cinta. Jadi respon. Yang ketiga respect, ya, respect. Teruslah menghormati, saling menghormati. Jadi istri menghormati suami, suami juga menghormati istri, gitu. Ya. Dan yang keempat knowledge. Teruslah untuk berusaha mengenali suami. Mengenali suami itu sepanjang hidup. Tidak hanya mengenali ketika kita mau nikah, oh itu cocok nggak jadi istri saya, cocok nggak jadi suami saya, enggak. Mengenali itu sepanjang hidup kita. Karena manusia setiap kali berubah, usianya berubah juga tabiatnya. Ya, waktu kita muda dan kita saat ini beda. Beda. Jadi jangan berhenti saling mengenali untuk saling memahami sehingga kita saling mencintai. Jadi harus sering ini ya ngobrol yang paling harus saling yang ada. Rasulullah setiap kali mau tidur ngobrol. Jadi obrolan malam itu hal yang pasti ya dilakukan. Harus ada me time kita, ada couple time kita, ada family time kita, ada social time kita. Itu harus selalu terjaga dalam rumah tangga kita. Masya Allah. Iya. Coba lihat, masih ada pertanyaan kah? Oke, pertanyaan terakhir adalah apa saran Ustadz Nur untuk seorang istri dan mungkin apakah ada saran untuk seorang suami juga? Iya, yang pertama adalah perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kalian. Oke? Ya. Ibarat piramid, ya. Di sini istri, di sini suami. Kalau kita sama-sama mendekat kepada Allah, otomatis kita saling mendekat. Oke. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, kita sama-sama akan jauh. Oke. Permasalahan kita selama ini adalah karena kita saling mencintai, tetapi kita jauh dari zat yang memberikan cinta itu. Oke, baik ya. Jadi itu yang pertama. Jaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan menjaga hubunganmu dengan pasanganmu. Ya. Yang kedua, teruslah untuk saling memahami, saling mengenali. Karena seiring waktu berubah usia kita akan berubah juga tabiat dan watak kita. Ya, jadi kita dulu masih ganteng mungkin kita membahagiakan. Tapi kalau sudah nggak ganteng lagi, nggak punya duit, susah ya. Disitulah istri harus memahami itu. Ya, istri juga ada masa expirednya juga cantiknya kan. Ya, dia ada juga masa selesainya juga. Mungkin di usia 40 oke lah. Nanti usia 50 juga akan hilang cantiknya gitu ya. Nah, disitulah kita lagi tidak beralasan cinta kita. Maka terus istiqamah memperbaiki diri, ya, terus istiqamah mendekat kepada Allah, terus istiqamah untuk saling chemistry, saling mengenali, dan siap untuk sinergi dalam ketaatan kepada Allah, sinergi di dalam menghadapi ujian hidup kita, sinergi dalam mendidik anak kita, dan sinergi untuk mencukupi kebutuhan kita. Insya Allah itu yang terbaik, insya Allah. Baik, insya Allah. Masya Allah, itu banyak sekali informasi yang sangat-sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Kita sangat berterima kasih bisa dengar Ustadz Nur bicara dan mengajari kita semua. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ustadz Nur sudah makan waktu yang cukup lama untuk interview ini. Semoga nanti kita bisa buat next, bisa buat kini lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.